Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita ketemu lagi dalam renungan harian kita pada kesempatan ini. Dan oleh anugerah dan rahmat Tuhan, saya percaya dan berdoa agar seluruh jemaat tetap dalam kondisi baik menghadapi situasi yang ada saat ini, virus corona bahkan varian baru yang saat ini merajalela dan banyak menyerang anak-anak. Karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan supaya bawa anak-anak ke tempat-tempat keramaian, lebih baik tidak menghindarkan mereka dari tempat keramaian. Mari kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan masuk di dalam sebuah tema, Roh Kudus memberi kuasa yang sangat dahsyat. Sekali lagi, Roh Kudus memberi kuasa yang sangat dahsyat. Nah, di dalam pembacaan kita saat ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sekali lagi saya katakan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Roh Kudus itu bermuatan kuasa yang sangat dahsyat. Kita percaya bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada semua orang percaya pada saat ini, ketika dia menghembuskan nafas kepada mereka, pada murid-muridnya, dan dia berkata, terimalah olehmu Roh Kudus. Khotbah minggu yang lalu tentang hembusan Allah, itu bukan sekedar hembusan nafas biasa, tetapi itu nafas Allah yang mengandung kuasa yang sangat dahsyat. Karena ketika Allah menghembuskan nafasnya dan dia berkata, jadilah terang, maka terang itu hadir. Ketika dia berkata, biarlah di laut ada ikan dan di darat ada burung di udara, itu jadi. Dan Allah berfirman, biarlah air berpisah dari daratan, itu pun terjadi. Hanya dengan Allah berfirman. Itulah nafas Allah, itulah Roh Allah, mengandung kuasa yang begitu dahsyat. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penciptaan manusia pertama, ketika Allah mengambil satu kesepakatan untuk menciptakan manusia, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut peta dan gambar kita. Dan Bapak Ibu tahu, Roh Kudus itu hadir di situ. Dialah juga pencipta. Roh Kudus itu juga pencipta. Dia juga ikut serta menciptakan manusia, yaitu manusia saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau saya bawa pada khotbah minggu lalu, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita sebenarnya menjadi ciptaan yang baru. Karena firman berkata, ketika kita menerima kuasa Allah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Karena dalam Kristus
dalam Kristus. Bicara tentang dalam pengurapan itulah kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, yang baru yang penuh kuasa karena pengurapan. Pengurapan itulah yang menciptakan yang baru. Dalam Kristus, atau dalam urapan, kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama itu sudah berlalu, maka manusia yang baru itu datang. Yang baru itu yang penuh kuasa, karena yang baru itu ada dalam urapan kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat, kita sudah pasti bisa membayangkan bagaimana kita baca Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai ayat 6 berkata demikian. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayah dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, firman ini berkata dalam perjalanan Simson bersama ayah ibunya ke Timna. Tiba-tiba dia diserang oleh seekor singa muda. Firman Allah berkata Simson tidak pernah gentar. Dia hadapi singa itu. Dan ketika Roh Allah berkuasa atas Simson, saudara lihat singa itu ditangkap oleh Simson. Dicabiknya seperti mencabik seekor anak kambing. Begitu dahsyat. Ketika seorang mulai dikuasai oleh Roh Allah, dia menjadi begitu hebat. Dia menjadi begitu dahsyat. Yang lama yang tidak berarti itu sudah berlalu. Saudaraku, yang dahsyat dari urapan itu membawa manusia itu pada sebuah ciptaan yang baru. Simson waktu itu begitu hebat. Bukan karena pribadinya yang hebat, tetapi karena Simson dikuasai oleh Roh Allah. Firman Allah berkata, ketika Roh Kudus itu menguasai dirinya, maka kekuatan yang dahsyat itu melipat kali ganda dalam kehidupan Simson. Sehingga singa itu ditangkap dan dicabik menjadi dua. Inilah saudara. Ini yang Tuhan ingin dialami oleh semua orang percaya. Firman Allah berkata iblis itu seperti singa yang mengaum. Itu yang seperti menyerang Simson. Singa itu mengaum. Dia menyerang Simson. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan sayang, Simson tidak mundur. Kalau Anda dan saya hidup di dalam urapan Roh Allah, seharusnya kita tidak gentar menghadapi dosa, menghadapi perbuatan-perbuatan setan. Saudara dan saya bukan ketakutan, tetapi izinkan Roh itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata seperti Yusuf kepada istri Potifar, tidak, aku tidak akan berbuat dosa terhadap Allahku. Bapak Ibu sekalian, kenapa Yusuf di dalam pengurapan kuasa Roh Allah? Karena itu kalau kita semua gereja Tuhan yang sudah menerima pekerjaan Roh Kudus, seharusnya kita punya kekuatan yang melipat kali ganda. Sehingga kita bisa berkata kepada dosa, tidak, aku tidak mau berdosa kepada Allah. Maka dengan demikian umat Allah akan terpelihara dalam kesucian. Dengan demikian maka seluruh umat Allah akan hidup dalam kekudusan. Dan kalau semua umat Allah sudah hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan,
Dosa boleh ada di depan mata kita, tetapi hati kita sudah terpatri dengan kebenaran. Kita tidak lagi izinkan dosa masuk melewati mata kita, masuk dalam pikiran kita, lalu menguasai hati kita. Tidak. Tidak ada lagi jalan untuk dosa masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena urapan itu mulai melipat ganda dalam kehidupan kita semua. Hanya kesucianlah yang kita izinkan masuk dalam hidup kita. Hanya kebenaranlah yang kita ingin lakukan dalam hidup ini. Supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, izinkanlah terus Roh Allah bekerja. Kemanapun Anda pergi, ingat bahwa Roh itu membawa kekuatan yang begitu berlipat ganda. Dia membawa mujizat demi mujizat. Di dalam dia ada kuasa yang sangat dahsyat. Dan kalau ini kita pahami dalam hidup kita, betapa dahsyatnya hidup saudara. Tuhan menyertai kita semua. Biar renungan singkat ini membawa kita semakin serius dalam pekerjaan Roh Kudus. Biar renungan singkat ini membuat kita semakin serius dalam pekerjaan Allah. Firman Allah berkata, kalau Roh Kudus itu turun atas kita, maka kuasa itu menyertai kita. Lalu tugas kita adalah menjadi saksi di mana kita pergi, yaitu di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah tugas yang dipercayakan oleh Allah. Dan kita tidak hanya diberi tugas saja, tetapi kita dilengkapi oleh urapan kuasa Roh Kudus yang di dalamnya mengandung kuasa yang begitu sangat dahsyat. Sehingga di mana Anda berada, di mana berita Injil diberitakan, maka di situ Roh Kudus bekerja dan mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Renungan singkat ini dengan harapan bisa memotivasi Anda dan saya agar kita semakin serius hidup di tengah-tengah kondisi di akhir zaman ini. Kita perhatikan kondisi ini. Keadaan bukan semakin membaik, tetapi sekarang virus itu malah semakin berbahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengisyaratkan kepada gereja agar gereja hidup di dalam kebenaran lebih serius. Agar gereja betul-betul berjalan dalam pimpinan Roh Allah. Saya percaya apabila sungguh kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka kuasa itu akan menyertai kita. Sehingga virus itu dapat kita singkirkan dari segala perjalanan hidup kita. Seperti Simpson, dia tangkap singa itu. Dia cabik dua. Singa muda yang menyerang dia sambil mengaum. Simpson bukan mundur, tetapi dia tangkap dan dia sobek. Saudara, musuh yang kita hadapi saat ini, saudaraku, tidak kedengaran, tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya, tidak kelihatan wujudnya. Tetapi dia menyerang begitu mengerikan. Tiba-tiba orang bisa tergeletak. Tiba-tiba orang tidak bernafas. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mari, ini adalah peperangan di alam roh. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, izinkan pengurapan ini menguasai saudara. Izinkan pengurapan ini memimpin langkah-langkah hidup kita. Izinkan pengurapan Roh Kudus ini melipat ganda dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Dialah yang akan mengatasi semua serangan-serangan iblis. Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Seperti singa yang mengaum, yang mencoba menerkam Simpson. Demikianlah saat ini kita membayangkan virus corona, bahkan virus varian baru yang saat ini sementara merajalela. Seperti singa yang mengaum
Dia memangsa setiap orang yang tidak waspada. Dan saudara-saudara sekalian, dengan apa kita menghindari, dengan apa kita menjaga hidup kita dalam urapan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam urapan kuasa Roh Kudus kita bisa luput. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah firman renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena hanya oleh rahmat dan anugerah-Mu kami boleh hidup sampai hari ini, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ampuni kami dari segala kelemahan kami. Seringkali dosa yang masuk dalam kehidupan ini mencemari kekudusan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Berikan kekuatan bagi kami umat-Mu, agar kami dapat meluaskan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hidup kami. Biarlah pengurapan itu terus nyata bagi kami semua, hingga kuasa Allah berlipat ganda dalam kehidupan kami, membawa kami untuk mampu hidup di dalam segala kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Semua tipu daya dan pekerjaan iblis yang menyeret umat Allah hidup di dalam dosa dan kejahatan, saat ini kami patahkan itu, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat dibebaskan dari semua pengaruh dan ikatan-ikatan kejahatan. Semua umat hidup di dalam kebenaran dan kesucian Allah. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa hamba-Mu untuk masyarakat bangsa ini yang terus menghadapi serangan virus, bahkan ada varian baru yang saat ini menyerang masyarakat bangsa kami. Tuhan, luputkanlah umat-Mu, luputkanlah bangsa kami, luputkanlah negeri ini dari serangan virus yang baru ini. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena hanya Tuhan yang mampu menolong bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba alaskan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.